Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara, hari ini kita membahas tentang dasar-dasar komunikasi tingkat 1 untuk Kombis. Ya. Nah, definisi dulu, definisi dari komunikasi bisnis. Imstreet dan Bati dalam Purwanto dan Joko Purwanto. Komunikasi adalah proses pertukaran informasi antar individu melalui suatu sistem yang biasa atau lazim, baik dengan simbol-simbol, sinyal-sinyal maupun perilaku atau tindakan. Jadi contohnya kalau simbol-simbol misalnya dengan melambaikan tangan, kemudian dengan senyum, ya ini juga ini sinyal, ini melambaikan simbol, ini simbol mungkin kita ngasih jempol, gitu. Ini juga simbol. Ya, kemudian ada sinyal-sinyal. Nah, sinyal ini dengan senyuman mungkin ya. Senyuman ataupun cemberut atau menangis, ini sinyal ini. Ya. Maupun perilaku ataupun tindakan ya. Perilaku misalnya contohnya ketika berlari ya, ada orang musuhnya datang berlari dia. Nah, ini perilaku ya ataupun tindakan. Baik, kemudian Rogers dalam Dewi tahun 2007 halaman 3, komunikasi adalah proses di mana dua orang atau lebih membentuk atau melakukan pertukaran informasi terhadap satu sama lain yang pada gilirannya akan tiba pada saling pengertian. Ya. Jadi ada pertukaran informasi. Jadi ada respon. Ya, respon dari pemberi informasi tadi pada yang diberikan informasi tadi. Kemudian yang berikutnya, nah ini kalau dari Joko Purwanto sendiri, ini adalah komunikasi adalah yang digunakan dalam dunia bisnis mencakup berbagai bentuk komunikasi, baik komunikasi verbal maupun komunikasi nonverbal untuk mencapai tujuan tertentu. Ya, komunikasi verbal ini menggunakan kata-kata. Kalau komunikasi nonverbal tidak menggunakan kata-kata. Kemudian Priyatna dan Elvinaro tahun 2009 halaman 25, komunikasi bisnis adalah komunikasi yang dilakukan antar manusia, manusia dengan institusi, institusi dengan institusi yang berkaitan dengan pertukaran barang atau jasa untuk memperoleh profit. Ya, jadi di sini ada komunikasi yang dilakukan antar institusi dengan institusi. Misalnya dalam bentuk kerjasama, kemudian bisa saling ada pertukaran, ya pertukaran barang atau jasa, ya, kemudian ada sewa menyewa dan sebagainya. Ya. Nah, kemudian ini ada model komunikasi. Nah, ini model komunikasi yang disampaikan oleh Berlo. Ya. Nah, ini dari bukunya Dewi tahun 2007. Ya. Nah, sumber, jadi komunikasi ini diawali apa? Sumber. Ya. Ada sumber. Ya, sumber ini orang yang mengeluarkan pesan atau message. Ya, kemudian message tadi disampaikan melalui saluran ya, dan media. Kemudian ada apa? Penerima ya atau receiver. Ada penerima receiver. Ya, kemudian di sini ada efek ya, efek. Nah, efeknya apa? Itu ya. Kemudian efek tadi menerima mungkin dia senang ataupun sedih, dia memberikan respon ya, jadi efek. Nah, efek ini kemudian memberikan feedback. Feedback ya dalam satu lingkungan tentu saja kepada sumber pemberi pesan atau informasi. Ya.
Nah, adik-adik di sini ini proses ya. Nah, ini model komunikasi yang disampaikan oleh Berlo. Jadi kalau kita lihat di sini ada sumber atau source, kemudian ada pesan, message, kemudian ada saluran, channel. Nah, saluran ini apa? Bisa secara langsung, bisa menggunakan media online, media medsos, ya, kemudian bisa menggunakan surat menyurat, ya, kemudian bisa juga menggunakan surat kabar, ya. Kemudian ada penerima. Nah, kemudian setelah itu ada efeknya. Nah, efeknya apa? Dari efek tadi, terus feedback ke sumbernya. Baik. Nah, efektivitas komunikasi. Komunikasi dianggap efektif jika komunikan itu orang yang berkomunikasi, memahami pesan dengan benar dan memberikan respon sesuai dengan apa yang diinginkan oleh komunikator. Kemudian Bovie dan Thiel tahun 2007, komunikasi yang efektif akan membantu mengatur arus kerja, memperbaiki hubungan bisnis, meningkatkan citra profesional, dan memberikan berbagai manfaat lainnya. Nah, ini gambarnya, ini manfaatnya ya. Komunikasi yang efektif. Ini bisa menjadi satu pemecahan masalah. Ya. Kemudian pengambilan keputusan. Ya. Kemudian produktivitas yang meningkat. Kemudian arus kerja yang lebih mantap. Kemudian hubungan bisnis yang lebih kuat. Kemudian bahan promosi lebih jelas. Kemudian citra profesional lebih meningkat. Dan respons stakeholder lebih meningkat. Ya, jadi stakeholder itu adalah pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan. Jadi kalau komunikasi efektif, maka mereka juga akan memberikan respon yang baik. Itu saudara. Nah, kemudian, komunikasi efektif itu seperti apa? Nah, komunikasi yang praktis, ya, membuat informasi berguna bagi penerima, yaitu informasi dapat membantu mereka melakukan tindakan yang diinginkan atau untuk memahami keinginan pengirim, ya. Di informasi itu harus praktis, ya. Ya, kalau praktis jadi terus kalau praktis itu pasti nanti efektif, ya. Nah, kemudian faktual, fakta yang jelas, meyakinkan, akurat, etis, dan bukan kesan. Jadi fakta yang disampaikan, jadi yang meyakinkan, akurat, etis. Jadi bukan berupa kesan. Kesan itu atau tanggapan. Secara subjektif kalau kesan itu. Ya, jadi kalau fakta itu secara objektif. Kemudian padat, ya, mengandung informasi yang paling penting. Ya, tidak semua informasi itu disampaikan, tetapi ada informasi prioritas yang paling penting apa, itu yang disampaikan. Kemudian yang keempat, ini jelas, ya, berisi pesan-pesan yang menghasilkan respon spesifik dari penerima. Kemudian persuasif, mengungkapkan manfaat dari penerima yang memberikan respon sesuai dengan cara pengirim yang pengirim inginkan. Ya. Persuasif itu mengajak, ya, jadi respon sesuai yang mengirim, mengajak untuk misalnya bekerja sama, mengajak untuk membuat perusahaan gabungan misalnya, atau mengajak join untuk melakukan pemasaran bersama misalnya seperti itu. Nah, ini persuasif, ya, persuasif ini mengajak. Nah, kemudian ini gambar, ya. Proses komunikasi, ya, langkah pertama, pengirim yang mempunyai ide atau informasi untuk dibagi, ya. Ini yang ngomong dulu, yang mengeluarkan informasi dulu, ya. Siapa ini pengirimnya. Kemudian pengirim tadi menyandikan ide, ya, misalnya
menyandikan tuh bisa dengan kata-kata atau bisa menggunakan simbol-simbol, bisa menggunakan apa namanya tanda ya, atau mungkin gerakan ya. Misalnya gerak simbol apa, misalnya simbol untuk hebat, misalnya jempolnya diangkat, jempol tangannya mana, nah ini misalnya gitu ya. Misalnya UMK hebat, nah jempolnya diangkat, berarti bagus. Ini artinya apa? Oh, ini UMK hebat. Nah ini sandi ya, mengirimkan, menyandikan ide. Ya kemudian juga bisa dengan senyuman, ya. Atau mungkin dengan cemberut ya. Kemudian langkah yang ketiga, mengirim pesan. Ya. Nah, tadi pesan tadi dikirim kemana? Disampaikan ke siapa? Alatnya apa? Medianya apa? Ini harus jelas. Ya. Kemudian langkah keempat, penerima menerima pesan. Ya tentu saja untuk mengirim ya, sampai ke langkah keempat ini, media langkah ketiga ini harus betul-betul dipikirkan. Ya. Misalnya kita mau mengajak siswa untuk kuliah, ya. Kuliah wajib misalnya begitu, mewajibkan. Ya ini kita harus membuat surat, ya surat ke mahasiswa atau ke dosen-dosennya untuk melakukan wajib ya, wajib misalnya wajib ikut seminar misalnya. Nah itu mengirim pesan. Nah itu saja dengan melalui surat. Nah surat tadi dikirim ke WA, bisa ke medsos, ke IG, ke Facebook ya. Nah, sehingga langkah keempat, penerima itu menerima pesan. Nah, mungkin yang suka menerima suka dengan WA, ya, ini dia akan menerima ya WA. Kemudian yang suka dengan Facebook ya tentu saja dia akan menerima melalui Facebook. Ya. Langkah kelima, penerima mengartikan pesan. Ya, kemudian ada respon. Ya. Respon. Nah, langkah keenam, penerima mengirim umpan balik atau feedback. Nah, ini feedback. Nah, feedback disandikan, dikirim, dan diartikan ke langkah pengirim. Ya. Nah, kembali lagi ke langkah pertama. Ya, untuk proses mengirim ini tadi, ini ada langkah mengirim, menyandikan ide, mengirim pesan, kemudian penerima mengirim pesan dan menerjemahkan atau mengartikan. Nah, di sini ada tujuan komunikasi. Efek dari komunikasi dapat seperti menjadi tujuan komunikasi atau sebaliknya. Ya, secara umum tujuan komunikasi itu adalah meliputi perubahan sikap, ya, perubahan pendapat, perubahan perilaku, kemudian perubahan sosial, ya, perubahan sikap saja tadi misalnya orang tua menasihati anaknya, ya ini sehingga anaknya menjadi lebih baik. Ini ada perubahan sikap, kemudian ada perubahan pendapat ya, atau opini, ya ini dengan cara apa? Memberikan suatu pendapat juga secara objektif ya, sehingga bisa diterima. Kemudian ada perilaku, misalnya perilaku membuang sampah misalnya. Nah, bagaimana merubah perilaku tadi misalnya? Nah, misalnya tadi yang biasa untuk tempat buang sampah tadi ditutup ya, kemudian ditulisi dilarang, atau mungkin disediakan tempat sampah sehingga orang akan membuang sampah di tempat yang sudah disediakan. Kemudian ada perubahan sosial ya, perubahan sosial ini menyangkut masalah kemasyarakatan ya, tentu saja berkaitan dengan ini yang lebih besar lagi yaitu negara ya, misalnya di satu negara terjadi peningkatan kemakmuran ya. Jadi peningkatan kemakmuran sehingga banyak orang kaya. Nah ini ada perubahan sosial, perubahan status ya, masyarakat dari masyarakat yang tadi semula dari pertanian berubah ke masyarakat yang manufaktur. Ya, ini saja ada perubahan
kehidupan sosial ya. Kalau dulu orang bekerja itu di sawah, tapi sekarang bekerja di pabrik. Nah, seperti itu. Sehingga ini ada pergeseran sosial, ini ada social change. Nah, ini tujuan komunikasi. Nah, ini yang merubah itu adalah komunikasi, ya. Nah, kemudian fungsi komunikasi dalam organisasi yang pertama, fungsi informatif yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan informasi yang diperlukan agar setiap anggota organisasi dapat melaksanakan pekerjaan secara lebih pasti. Kemudian yang kedua, fungsi regulatif ya, berkaitan dengan pengaturan dan pengendalian organisasi melalui peraturan, prosedur, perintah, dan laporan. Kemudian yang ketiga, fungsi persuasif. Ini berkaitan dengan upaya menumbuhkan komitmen bawahan dalam melaksanakan tugasnya. Jadi kalau fungsi regulatif tadi aturan ya. Aturan-aturan, SOP-nya bagaimana ya, kemudian aturan-aturan kerja secara tertulis itu bagaimana. Nah, kemudian ada aturan yang tidak tertulis itu bagaimana. Nah, ini fungsi regulatif. Nah, kalau persuasif ini mengajak, kemudian menumbuhkan komitmen. Komitmen itu apa? Janji, ya janji, ya untuk melaksanakan tugasnya. Nah, janji yang seperti gimana ya? Komitmen yang lebih baik. Jadi ajakan untuk memenuhi janji yang lebih baik, untuk melakukan pekerjaan yang lebih baik. Kemudian yang keempat ada fungsi integratif, ya berkaitan dengan upaya organisasi menyediakan saluran komunikasi, baik formal maupun informal. Yang memungkinkan karyawan dapat melaksanakan tugas dan pekerjaan dengan lebih baik. Kemudian bentuk dasar komunikasi, ini ada komunikasi verbal dan nonverbal. Nah, komunikasi verbal ini bentuk komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan bisnis kepada pihak lain dengan menggunakan kata atau bahasa baik secara tertulis maupun lisan. Ya, contoh mengirim surat mengantar barang kepada pihak lain. Kemudian presenter membawakan acara. Kemudian wartawan menulis berita ataupun di surat kabar. Kemudian manajer menelpon bawahannya. Ya. Dalam dunia bisnis, komunikasi verbal menempati porsi yang besar. Karena kenyataannya ide-ide, pemikiran, keputusan lebih mudah disampaikan secara verbal daripada non-verbal. Jadi kalau kita ngomong itu lebih mudah, saudara. Ya, karena kita misalnya kalau menyampaikan pesan itu lebih efektif. Ya. Tapi beda ketika kita menyampaikan pesan tadi secara nonverbal atau mungkin tertulis. Ya, ini berbeda. Ya. Jadi kalau menyampaikan pesan menggunakan WhatsApp dengan pesan dengan secara langsung atau berbicara ini berbeda. Nah, kemudian praktek komunikasi verbal. Ya, praktek komunikasi verbal bisa dilakukan dengan dua cara, berbicara, ini speaking, dan menulis. Ya, komunikasi verbal. Ya, untuk menyampaikan pesan bisnis, orang cenderung lebih menyukai berbicara ketimbang menulis. Ya, ini berbicara. Ya, ada lagi yang dia misalnya jualan yang pedagang kaki lima gitu ya. Nah, ini dia lebih suka menawarkan dagangan secara langsung ya pada orang yang calon pembelinya. Ya, selain karena cepat, praktis, ini berbicara itu lebih mudah menyentuh sasaran ya, langsung didengar ya dengan orang yang menerima pesan. Ya, pesan yang sangat penting dan kompleks lebih tepat disampaikan secara
tertulis, ya, komunikasi tertulis antara lain berupa surat, memo, dan laporan. Ya, ini secara verbal, ya, ini bisa tulisan, berbicara, kemudian mendengar dan membaca. Ya. Mendengar, perilaku bisnis, pelaku bisnis cenderung lebih suka menerima atau mendapatkan informasi ketimbang menyampaikannya. Kemudian untuk keterampilan mendengar dan membaca sangat diperlukan. Nah, ini contoh. Ini gambar persentase. Persentase ini dari hasil penelitian. Nah, ini orang lebih suka mendengarkan daripada berbicara maupun membaca maupun menulis. Jadi mendengarkan itu lebih enak. Jadi misalnya kalau anak-anak dulu waktu masih kecil itu suka mendengarkan cerita-cerita anak-anak. Nah, ini mendengarkan. Ya. Kemudian yang paling sedikit ini menulis. Ya. Menulis ini sulit ya, tidak semudah yang Anda bayangkan. Jadi kalau ada orang mengarang buku gitu, menulis lebih sulit. Ya. Ini 9%. Nah, ini pengirim pesan, kemudian ini penerima pesan. Ya. Pengirim pesan ya, menulis itu 9%, membaca 19%, berbicara itu 30%, kemudian yang mendengarkan itu 45%. Ya, jadi ini yang menerima ini tentu saja lebih suka mendengarkan daripada membaca. Ya. Jadi ini kalau yang dari pengirim pesan ini mengirim itu secara langsung ngomong, kemudian juga bisa secara tertulis. Yang menerima itu terus membaca ataupun mendengarkan. Jadi orang lebih suka mendengarkan daripada membaca. Nah, ini maksudnya. Kemudian komunikasi nonverbal, ya. Ini tanpa kata ya, tanpa kata ya. Contohnya saya tadi menggunakan simbol ya, nah itu menggunakan gerakan-gerakan, menggunakan isyarat. Ya. Nah ini bahasanya kurang terstruktur ya, sehingga sulit dipelajari. Ya. Jadi bisa saja menimbulkan salah persepsi. Ya. Kemudian spontan dalam hal penyampaian pesan, kemudian efisien, ya. Sahih atau reliable. Komunikasi nonverbal mempunyai tingkat kepercayaan tinggi terhadap kebenaran pesan yang disampaikan lewat bahasa isyarat. Albert M. dalam Sutisna Dewi tahun 2007 menyimpulkan bahwa tingkat kepercayaan bersumber dari pembicaraan orang hanya 7% yang berasal dari bahasa verbal, 38% dari vokal suara, dan 55% dari ekspresi wajah. Nah, fungsi komunikasi nonverbal. Mark L. Knapp dalam Jalaluddin tahun 94 menyebut 5 fungsi pesan nonverbal yang dihubungkan dalam pesan verbal. 1. Repetisi, yaitu meyakinkan apa yang misalnya setelah mengatakan penolakan, kita menggelengkan kepala. Jadi menggelengkan kepala ini contoh ya, nonverbal. Jadi kalau kita menolak sesuatu, kita menggelengkan kepala. Kemudian substitusi ya, menggantikan lambang-lambang verbal, misalnya tanpa sepatah kata pun, kita menunjukkan persetujuan dengan mengangguk-anggukkan kepala. Ya. Itu menggantikan. Jadi kalau misalnya kita ngomong ya, itu bisa digantikan dengan anggukan kepala. Kemudian kalau repetisi, itu meyakinkan. Ya. Meyakinkan aja repetisi. Kemudian kontradiksi. Kontradiksi menolak pesan verbal atau memberi makna yang lain terhadap pesan verbal. Misalnya, Anda memuji prestasi teman dengan mencibirkan bibir. Ya, saya berkata hebat, kau memang hebat. Ya. Jadi kontradiksi. Jadi komunikasi nonverbal ini
bisa menunjukkan kondisi yang sebaliknya. Jadi seumpama ya orang itu memuji, tetapi dia juga mencibirkan. Jadi artinya apa? Memuji tetapi dalam hatinya dia iri mungkin ya atau dengki. Nah, ini kontradiksi. Nah, kemudian komplement yaitu melengkapi dan memperkaya makna pesan nonverbal. Misalnya air muka Anda menunjukkan tingkat penderitaan yang tidak terungkap dengan kata-kata. Ya, misalnya. Kemudian aksentuasi yaitu menegaskan pesan verbal atau menggarisbawahinya. Misalnya Anda mengungkapkan betapa jengkelnya Anda dengan memukul meja. Nah, aneka bentuk komunikasi nonverbal. Ya, ini bisa menggunakan simbol. Ya, gambar toilet ini pria wanita gambarnya toilet ya. Ini toilet gambarnya itu kan dilarang parkir ya, plecore ini termasuk tanda-tanda lalu lintas itu simbol ya. Kemudian ekspresi wajah ya, ekspresi wajah ada wajah orang heran, kaget, sedih, senang ya. Kemudian bahasa sandi ini menggunakan simapor misalnya. Nah, ini menggunakan sentuhan, ya, sentuhan jabat tangan. Nah, kemudian apa namanya tos, ya tos ini. Kemudian misalnya memukul punggung, ya. Nah, itu menepuk-nepuk punggung bukan memukul ya, menepuk punggung ya artinya ini suatu pujian. Kemudian seragam, ya, seragam ini menunjukkan bahwa ini adalah institusi tertentu, ya ini seragam. Kemudian ada bahasa tubuh, ya bahasa tubuh itu misalnya kalau sedang berbicara, ini Anda berhadapan dengan orang, lawan Anda berbicara, ya jangan Anda memunggungi tidak berhadapan dengan orang yang Anda ajak berbicara. Itu artinya Anda tidak menghargai, seperti itu. Kemudian intonasi suara, ini bisa dengan bahasa intonasi yang halus, ya lembut, ya atau mungkin dengan nada yang biasa, datar, gitu ya. Ini kalau formal. Kemudian penggunaan jarak dan waktu, ya ini jadi misalnya gini, kalau Anda berbicara dengan orang yang ketika sedang akan buru-buru mau sholat misalnya, ya tentu saja berbeda ya dengan orang yang sedang tidak akan melakukan sesuatu. Nah, ini jarak dan waktu. Nah, etikanya sekarang. Etika berkomunikasi ya. Komunikasi yang beretika terdiri dari semua informasi yang relevan, benar, secara akal sehat, dan tidak menipu dengan cara apapun. Ya, komunikasi yang tidak beretika meliputi informasi yang salah dan informasi yang menyesatkan atau menipu. Untuk memastikan komunikasi bisnis yang etis harus melibatkan 3 elemen, ya individu yang beretika, kepemimpinan perusahaan yang beretika, kebijakan struktur yang tepat untuk mendukung pemilihan keputusan yang dan tindakan yang etis. Jadi tidak menipu, ya beretika ya. Kemudian secara logika juga masuk akal, kemudian juga relevan ya. Relevan itu seperti kondisi yang sebenarnya itu relevan. Hambatan dalam komunikasi. Ya, hambatan ini timbul karena lingkungan yang memberikan dampak pencegahan, kelancaran pengiriman dan penerimaan pesan. Contohnya ada suara bising, cetakan yang tidak jelas, tidak ada sinyal atau transmisi, kemudian hambatan semantik. Ya, artinya apa? Hambatan yang diungkapkan lewat bahasa. Semantik itu bahasa ya. Nah, hambatan ini karena salah mengartikan makna, ya makna. Contoh dengan orang yang berbicara dengan bahasa yang berbeda, ya menggunakan istilah yang rumit sehingga orang yang diajak berbicara tidak paham. Ya. Kemudian ada hambatan manusiawi, ya hambatan yang muncul dari masalah pribadi yang dihadapi baik komunikator maupun komunikan. Ya, hambatan ini mencakup baik yang berasal dari perbedaan individu manusia seperti perbedaan persepsi, umur, keadaan emosi maupun faktor psikologis seperti prasangka dan pikiran yang sempit. Nah, ini bisa menimbulkan konflik ya. Nah, konflik. Jadi
Ada orang yang berpikiran secara sempit, ya, tidak berpikir secara panjang. Ya. Misalnya kalau mendengarkan berita hoak, kemudian dia langsung mengambil suatu tindakan misalnya. Nah ini. Cara mengatasi hambatan dan memperbaiki komunikasi, yang pertama meminimumkan gangguan teknis, mengadopsi pendekatan yang berpusat pada penerima, menyesuaikan keterampilan komunikasi, memberikan dan merespon umpan balik yang konstruktif, kemudian lebih peka pada etika komunikasi, dan memanfaatkan teknologi. Ya. Nah, sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Nah, silakan nanti ada pertanyaan, silakan Anda tulis di kolom diskusi. Sekian dari Pak Dwi, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.